Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, banyak umat Islam ternyata tidak sampai pada kebenaran Islam yang hakiki, tidak memahami Islam sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Kenapa ini bisa terjadi, sobat-sobat? Dan banyak dari mereka yang tidak sampai pada pemahaman Islam yang sebenarnya, pada praktek-praktek Islam yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, tidak menyadari bahwa mereka telah menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ada mereka yang merasa bangga dengan keadaannya yang seperti itu. Dan jika diingatkan, diberitahu, mereka menolak. Dan malah dengan cara-cara yang keluar dari adab dan akhlak mulia. Nah, sobat-sobat, rupanya ada 5 sekat, ada 5 hal yang membuat banyak orang Islam, umat Islam yang tidak sampai pada kebenaran Islam yang hakiki, pada kebenaran Islam menurut Allah dan Rasul-Nya, pada pemahaman Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Ada 5, sobat-sobat. Yang pertama, ini saya istilahkan mencari air jernih, tidak menuju mata air, akan tetapi hanya sampai kepada sungai-sungai. Ini yang pertama. Yang kedua, taklid buta kepada pimpinannya, kepada ulamanya, kepada ustadznya, kepada kiainya, atau kepada nenek moyangnya, leluhur-leluhurnya, kakek neneknya, dan seterusnya. Mereka taklid buta, mengikuti tanpa ilmu dan tanpa pengetahuan. Dan yang ketiga adalah, sobat-sobat, fanatik mazhab. 100% mereka mengikuti salah satu mazhab. Dan yang keempat adalah meyakini hadis palsu tentang perbedaan di umat Muhammad adalah rahmat. Dan yang kelima adalah, sobat-sobat, terbelenggu dengan ilmu alat seperti tajwid, ilmu nahwu shorof, ilmu fikih, dan seterusnya. Yang banyak ilmu-ilmu alat yang akhirnya membelenggu untuk sampai kepada Islam yang hakiki. Nah, inilah 5 hal
sobat-sobat, yang menyekat seseorang atau kelompok Islam atau jamaah atau umat Islam tidak sampai pada kebenaran Islam yang hakiki, pada kebenaran Islam menurut Allah dan Rasul-Nya. Mari sobat-sobat, kita bahas satu demi satu 5 hal ini. Yang pertama, yaitu yang saya istilahkan mencari air jernih tidak ke mata air, tetapi hanya sampai ke sungai-sungai. Maksudnya, sobat-sobat, mencari kebenaran Islam, ingin memahami Islam, tidak kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, akan tetapi hanya sampai kepada ulamanya, kepada kiainya, kepada ustadznya. Hanya sampai di situ. Tidak sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Meskipun para kiai, para ulama, para ustadz itu berilmu tinggi, akan tetapi yang namanya manusia ada nafsu, ada kehilapan, sehingga untuk mengukur apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia katakan kepada kita, maka harus diukur dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Kita jangan hanya berhenti pada perkataan ulama, perkataan kiai, perkataan ustadz, dan seluruh ajaran-ajarannya. Jangan hanya berhenti di situ. Tetapi harus juga apa yang mereka katakan, apa yang mereka ajarkan, kita kembalikan juga kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Dan yang kedua adalah taklid buta. Taklid buta kepada pimpinannya, kepada ulamanya, kepada kiainya, kepada ustadznya. Mereka mengikuti apa yang dikatakan kiainya, apa yang diajari kiainya, ustadznya, ulamanya, tanpa daya kritis, tanpa koreksi. Apa yang dikatakan oleh ulamanya, oleh kiainya, oleh ustadznya, mereka ikut 100%. Kembali sobat-sobat, ulama juga terbagi dua. Ada ulama yang baik, ulama husnu. Ada ulama yang jahat, ulama su'u. Dan kita tidak tahu apakah kita belajar, mendapatkan ilmu, mendengarkan ilmu dari ulama yang baik atau ulama yang jahat, ustadz yang baik atau ustadz yang jahat, kiai yang baik atau kiai yang jahat. Bukan berarti kalau dia menguasai ilmu-ilmu Islam, fasih, membaca Al-Quran, fasih, berbahasa Arab, tidak menjamin dia akan menjadi orang baik. Karena banyak buktinya. Dan bukankah baru-baru ini kita mendengar kiai di pondok pesantren mencabuli muridnya. Nah, jadi supaya kita tidak salah dalam menerima ajaran, supaya kita tahu yang diajarkannya itu benar apa tidak menurut
Al-Quran dan sunnah Nabi, ya kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Kita ukur, kita lihat apakah cocok dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang disampaikan oleh ulama, oleh kiai, oleh ustadz, dan seterusnya yang kita anggap orang-orang yang alim, yang menguasai ilmu Islam. Karena taklid buta ini dilarang oleh Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Allah menegaskan di surat An-Nisa ayat 59. Pertama, Allah mengatakan taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kamu, pemimpin di antara kamu. Bisa saja pemimpin negara, pemimpin agama seperti ulama. Akan tetapi, redaksi berikutnya, kalau kamu berselisih tentang suatu pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya kalau kamu beriman. Nah, hilang ulil amri ketika kita berselisih pendapat. Hilang ulama ketika kita berselisih pendapat. Yang ada adalah perselisihan itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan kepada ulil amri, bukan kepada ulama, bukan kepada ustadz, bukan kepada kiai. Tetapi kembalikan kepada Quran dan sunnah Nabi. Kemudian sobat-sobat, fanatik mazhab. Ya, kita tahu ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, ada umat Islam yang mengatakan dia mengikuti mazhab Syafi'i. Sehingga kalau dia berbeda pendapat dengan umat Islam yang lain, atau ketika pengamalannya dikoreksi bahwa tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, mereka berkilah, ini kami mengikuti mazhab Syafi'i. Padahal tidak ada keharusan kita mengikuti 100% pemahaman mazhab, termasuk mazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan di kitabnya, ini mazhabku. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah silakan ambil. Kalau tidak sesuai, ambil Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapat mazhabku ini. Tetapi ada umat Islam yang berkeras mengikuti satu mazhab. Akan tetapi ketika mereka tidak menemukan di mazhabnya pendapat yang mendukung pengamalan yang mereka lakukan, malah mazhabnya bertolak belakang dengan pengamalan yang dia lakukan, maka dia tinggalkan, dia belakangkan pendapat mazhab yang katanya dia ikuti, mengambil pendapat yang lain. Dan ada juga sobat-sobat, saya pernah bertanya, bagaimana kalau kita pengikut mazhab Syafi'i yang kalau bersentuhan dengan wanita batal wudhu ketika tawaf di Mekah ketika melaksanakan ibadah haji? Banyak orang berkerumun. Tidak mungkin menghindari bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Apa jawabannya? Pindah mazhab.
pindah mazhab, sobat-sobat. Kenapa harus seperti itu? Namanya kan tidak konsekuen. Sekali lagi, tidak ada keharusan kita 100% mengikuti salah satu mazhab. Akan tetapi, seluruh mazhab kita pelajari dan kita ukur dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Kita ambil, kita ikuti yang mana pendapatnya sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi. Bukan 100% mengikuti mazhab tersebut. Nah, buktinya ada yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i bermasalah. Jadi repot kan kalau harus pindah-pindah mazhab. Nah, jadi jangan fanatik mazhab. Sobat-sobat, yang keempat adalah meyakini hadis palsu yang mengatakan perbedaan pada umatku adalah rahmat. Ini hadis palsu. Mana ada perbedaan rahmat? Yang ada perbedaan membuat kekacauan, perselisihan, pertengkaran, bahkan terjadi prahara-prahara yang sangat besar yang sering menimbulkan banyak korban harta dan nyawa karena perbedaan, karena perpecahan. Maka Allah melarang berpecah dengan surat Ar-Rum di ayat 31-32. Bahkan dikatakan orang yang memecah agamanya adalah orang yang musyrik. Memecah-mecah agama, berkelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok merasa benar dengan kelompoknya. Allah mengatakan itu sama dengan kemusyrikan. Karena kebenaran bukan pada kelompok, bukan pada ormas organisasi massa, bukan juga kepada organisasi-organisasi Islam lainnya. Kebenaran milik Allah dan Rasulnya. Bertentangan juga dengan hadis bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Bagaimana bisa mengatakan perpecahan itu rahmat kalau hanya 1? Tidak mungkin kebenaran lebih dari 1. Kebenaran pasti 1. Kalau banyak kebenaran, ada kebenaran yang paling benar adalah 1. Tidak mungkin kebenaran itu lebih dari 1. Dan yang kelima, sobat-sobat, terbelenggu dengan ilmu alat. Agar bisa memahami Al-Quran, harus belajar bahasa Arab, harus mengerti bahasa Arab, harus bisa nahwu sorof, harus belajar ilmu tafsir. Ini kan ilmu-ilmu alat. Kita terbelenggu. Kalau zaman teknologi belum berkembang, mungkin kita harus belajar seperti itu. Karena belum ada penerjemahan Al-Quran. Semua masih dalam bahasa aslinya. Sehingga orang yang paham ketika itu orang-orang yang menguasai bahasa Arab.
Akan tetapi sekarang sobat-sobat, teknologi sudah berkembang, ilmu pengetahuan sudah berkembang. Tanpa harus kita belajar ilmu-ilmu itu, kita bisa memahami Al-Quran. Sudah banyak terjemahan. Kita juga sudah bisa memahami ilmu tafsir, tafsir Al-Quran. Sudah banyak tafsir-tafsir yang diterjemahkan ke bahasa yang lain, termasuk ke bahasa kita, bahasa Indonesia. Tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, dan seterusnya. Bisa kita baca tanpa harus melalui belajar dulu ilmu alat. Kecuali kita ingin menjadi seorang ahli tafsir, seorang mufasir, harus bisa bahasa Arab, harus menguasai nahwu shoroh, ilmu balaghah, dan seterusnya, harus. Tetapi kalau kita untuk memahami agama ini dan bisa mengamalkannya dengan benar, tidak perlu. Nah, alangkah piciknya, sempitnya cara berpikir orang-orang yang mengatakan bahwa kalau bermodalkan terjemahan, kita tidak bisa memahami Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca huruf Arab gundul, pemahaman Islamnya tidak benar. Itu pendapat yang micik. Itu adalah masa lalu. Itu adalah pikiran kolot, tradisional. Sekarang zaman sudah modern. Apalagi dunia internet. Apa saja ada di situ. Nah, jadi sobat-sobat, inilah 5 hal yang menyekat hati seseorang, pikiran seseorang, atau kelompok, atau banyak umat Islam, menyekat dirinya sehingga tidak sampai kepada kebenaran Islam yang hakiki, kepada pemahaman Islam sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, dan kepada pengamalan Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasru minal mautong qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.